sore semuanya, nama saya Hardy. Hari ini saya akan membahas mengenai Breaking Shipping Marketing Operation Problem with Efficiency, Collaboration, and Solution. Sebelum membahas lebih detail, saya akan membahas mengenai apa sih tujuan dari supply chain goals. Satu, mengenai efisiensi ini proses. Yang kedua, efektif data informasi untuk decision making. Dua poin di atas tersebut sangat penting untuk keberlangsungan proses industri maritim. Efisien di proses tersebut memerlukan akses tasking yang secara real time beserta kolaborasi antara departemen dan divisi, dan yang berikutnya mengenai capturing data secara real time di mana data tersebut diperlukan untuk melakukan decision making. Proses ini sangat penting. Goals minimize downtime dan effective decision making dapat efektif. Dalam hal operation yang ada di Maritime Vessel, kita membagi beberapa segmentasi yang ada bagiannya Sales and Purchasing Division, Procurement Division, Operation Division, Engineering Division, Compliance Division, dan Finance. Saya ingin jelaskan mengenai satu, apa itu Sales and Purchasing Division adalah Customer Ordering dan Contract Management. Berikutnya mengenai Procurement Division, pembelian di mana bagian operation memerlukan parts, fuel, ada non-part, inventory management. Tak kalah pentingnya di bagian Operation Division ada mengenai Selling Information dan Fuel Management. Kemudian ada bagian Engineering Division yang perlu memonitor mengenai schedule maintenance atau unplanned maintenance. Yang berikutnya bagian Compliance Division yang memerlukan audit, inspection, quality assurance yang dilakukan secara bertahap, baik diperlukan internal atau bagian daripada external operation, di mana government body atau enggak organisasi asosiasi memerlukan data tersebut. Yang berikutnya adalah mengenai finance, di mana penutup dari semua operation tersebut akan bermuara di finance. Smartsheet bukan hanya basic project management tool saja, tapi dapat membuat proses kita semakin efisien dan efektif untuk mengcapture data yang ada. Sangat dibutuhkan untuk di Marine Vessel Operation, mengingat goals utamanya di Marine Vessel Operation adalah downtime dan effective decision making. Oke, baik. Berikutnya adalah terkait Smartsheet. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu. Di sini saya ingin menjelaskan lebih detail bagaimana Smartsheet itu yang merupakan sebagai tools collaboration mampu menjawab solusi shipping maritim dengan fitur-fitur yang dimilikinya. Di sini kita bisa melihat bahwa Smartsheet itu didasari oleh sesuatu yang dinamakan sheet. Sheet itu adalah dokumen yang bisa dibentuk dengan berbagai macam view, di mana view yang paling umumnya adalah berbentuk grid, seperti kolom dan baris pada umumnya, di mana kita bisa dengan mudah menyimpan informasi yang diperlukan terkait dokumen di sana. Kemudian kita juga bisa menampilkan data tersebut dalam bentuk Gantt chart dengan menggunakan Gantt view. Kemudian kita juga bisa menggunakan card view untuk tim, kemudian untuk membagi task, memastikan setiap task tidak ada yang terlewat, dan untuk mengecek backlog. Dan biasanya ini digunakan untuk tim yang menggunakan pendekatan Kanban view ya, Kanban approach seperti itu. Dan kemudian di view yang terakhir ada calendar view, di mana kita bisa melihat data-data yang kita punya dalam bentuk timeline dalam kalender. Selain kita bisa menginputkan data langsung ke sheet, di mana kita bisa mengisi cell per cell untuk setiap kolom dan barisnya, kita juga bisa mengisi melalui formulir. Dengan menggunakan formulir, kita juga bisa langsung memberikan akses kepada pihak eksternal supaya data itu bisa diakses, bisa diisi oleh pihak eksternal tanpa orang tersebut harus membuka sheet, di mana mungkin kita ingin membatasi akses mereka hanya bisa sebagai inputter, tapi kita tidak ingin mereka melihat data secara keseluruhan atau sebagai editor dan sebagainya. Dan kita juga bisa membatasi kolom mana yang bisa diisi oleh pengguna form. Mungkin ada informasi kredensial yang tidak boleh diisi oleh pengguna eksternal melalui form. Kemudian
dari sisi conversation kita juga punya berbentuk percakapan seperti itu ya, dan kita juga bisa membuat conversation ini levelnya setiap baris ataupun satu sheet secara keseluruhan. Biasanya conversation ini digunakan sebagai metode untuk pengiriman feedback atau pengecekan progres yang sifatnya itu diskusi secara bebas, untuk memastikan setiap task itu bisa dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Dan kita juga bisa melakukan tagging seperti yang diilustrasi, di mana jika kita ingin melakukan tagging ke orang lain dalam percakapan, kita bisa melakukannya dan nanti akan dikirimkan notifikasi kepada orang tersebut bahwa ada yang pesan yang dikirimkan ke mereka. Kemudian berikutnya ada attachment. Secara sistem hampir mirip dengan conversation, di mana attachment ini kita bisa lampirkan dokumen di level per baris maupun satu sheet secara keseluruhan. Di mana biasanya attachment ini digunakan apabila dalam marine shipping operation ada dokumen yang harus dipenuhi sebelum persiapan produksi, persiapan operation, atau mungkin dari sisi persetujuan procurement ada dokumen invoice seperti itu. Kita bisa melakukan upload ke attachment di setiap barisnya, di setiap informasi yang diperlukan. Dan kemudian nanti orang lain bisa mengecek apakah dokumen-dokumen pendukung dari data yang diajukan itu sudah memenuhi kriteria. Berikutnya adalah automation, di mana dengan automation kita bisa membuat task-task yang seharusnya bisa dikerjakan secara manual oleh user yang sifatnya rutin, itu bisa diotomasi oleh SmartSheet. Dan ini untuk memudahkan user, misalkan apabila ingin membuat reminder, misalkan H-1 dari deadline dari suatu task, kita ingin membuat reminder kepada PIC untuk mengecek tasknya apakah sudah selesai atau belum, apakah ada kendala dan sebagainya. Kita bisa setup itu secara otomatis, jadi sebagai manajer atau sebagai pengelola dari sheet, kita tidak perlu melakukan pengingat secara manual ya, seperti itu. Kemudian fungsi yang lain kita juga bisa mengajukan approval, mungkin ada dokumen-dokumen tadi yang perlu approval, sudah di-approve atau belum. Kemudian juga kita bisa meminta update atau fungsi-fungsi lainnya seperti assign people, change cell value, kemudian mengunci baris, lock row, dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan secara otomatis berdasarkan kebutuhan yang kita punya. Apabila kondisinya itu sudah terpenuhi ya, misalkan H-3, nanti kita minta untuk dikirimkan update-nya apakah sudah bisa selesai atau ada kendala di H-3 tersebut yang memungkinkan tidak selesai di hari tenggat waktunya, seperti itu. Kemudian kita juga memiliki report, di mana dengan report ini kita bisa melakukan summary atau kita bisa merekap ya data-data dari lebih dari satu sheet. Kemudian kita bisa pilih kolom mana saja yang ingin ditampilkan dalam suatu report, dan kita bisa tampilkan datanya sesuai kebutuhan kita. Misalkan kita hanya perlu informasi task mana atau dokumen mana yang belum di-approve. Kita bisa lakukan filter untuk menampilkan dokumen yang belum di-approve saja. Jadi dokumen yang sudah di-approve kita tidak perlu lihat lagi di report. Atau kita juga bisa melakukan grouping. Contohnya adalah kita punya teknisi-teknisi maritim di mana mereka punya kategorinya masing-masing dan itu perlu dilakukan grouping. Misalkan kita bisa melihatnya dalam report yang telah diaktifkan groupingnya. Dan biasanya grouping dilengkapi dengan summary juga. Summary itu kita bisa melakukan kalkulasi sederhana, mungkin ada sum, ada count, ada average, itu bisa dikelompokkan. Kita bisa lakukan kalkulasi tersebut dalam setiap grouping, dalam setiap kelompok. Dan yang terakhir ada sort, di mana tentunya kita bisa mengurutkan datanya ya dengan dinamis, sehingga mungkin apabila kita perlu mengurutkan berdasarkan alfabet atau berdasarkan tanggal atau berdasarkan tanggal mana yang menjelang tenggat waktunya, menjelang deadline, seperti itu ya, kita bisa urutkan berdasarkan itu. Dan yang terakhir adalah
setelah informasi tersebut kita kelola, setelah informasi tersebut masuk dan kita kelola, kita bisa tampilkan data tersebut dalam dashboard untuk keperluan monitoring dan evaluasi. Tentunya kita bisa menampilkan informasi terkait bagaimana performa dari tim, dari setiap divisi, apakah setiap statusnya itu sudah diselesaikan, apakah banyak yang mengalami kendala, bagaimana revenue, dan sebagainya. Dan dashboard ini bisa kita customisasi juga sesuai informasi yang mau kita tampilkan. Jadi memang Smart Sheet itu sifatnya sangat customizable, bisa disesuaikan dengan proses yang kita punya. Oleh karena itu, Smart Sheet tadi bisa digunakan untuk solusi dari Maritime Shipping Operation karena di setiap divisi memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, di setiap divisi memiliki datanya sendiri-sendiri yang mungkin tidak bisa dihubungkan satu sama lain, dan itu bisa dibuatkan dashboardnya masing-masing sesuai kebutuhan. Dan Smart Sheet juga dilengkapi dengan berbagai integrasi dengan platform lainnya, platform pihak ketiga. Contohnya adalah seperti pada gambar berikut. Dan selain itu juga biasanya integrasi ini berkaitan dengan attachment ya. Kita bisa attach data dari platform lain ke dalam Smart Sheet. Kemudian kita bisa mengirimkan notifikasi ke pihak lain, ke platform pihak ketiga. Atau mungkin kita bisa memanfaatkan e-signature. Kita juga bisa melakukan sinkronisasi data dengan platform lain, seperti itu. Dan selain itu juga Smart Sheet memiliki API, di mana apabila integrasi ada yang belum tercover oleh Smart Sheet dan kita memiliki API untuk melakukan integrasi tersebut, aplikasi yang user punya bisa dikoneksikan dengan Smart Sheet, karena Smart Sheet juga memiliki API, dan itu bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan dari usernya. Ya, berikut adalah contoh sampel yang bisa kita gunakan dalam modul untuk maritime shipping. Di sini saya ambil contoh di bagian divisi komersial, dan tentunya ini bisa disesuaikan juga untuk divisi yang lain. Contohnya di sini untuk divisi komersial kita bisa input nama proyeknya apa untuk masing-masing proyek. Kemudian di setiap proyeknya mungkin kita punya stage, kita punya sub activity, sub task gitu ya, bisa kita list di sini. Dan informasi-informasi yang kita punya ini di komersial nantinya juga kita bisa gunakan untuk keperluan monitoring dan tracking, sehingga dari pihak stakeholder bisa tahu bagaimana progres dari divisi komersial, bagaimana performa mereka, apakah ada yang perlu diimprove dan sebagainya. Dan untuk dashboardnya kurang lebih seperti ini untuk tampilan dari dashboard komersial modul ship and vessel dashboard. Oke, terima kasih Mas Bayu. Seperti yang Mas Bayu katakan bahwa data terinput di master data yang sudah diinput oleh masing-masing divisi atau masing-masing user, maka dari itu data tersebut sebetulnya bisa diolah menjadi sebuah dashboard untuk memudahkan kita sebagai pengguna, user atau manajer kita menganalisa pekerjaan yang telah ada. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini, di dashboard ini kita dapat melihat mengenai project status, seberapa banyak project status ini yang sudah kita laksanakan, baik itu ongoing atau pending atau cancel. Dari sana pun juga kalau kita lihat di dashboard yang bawahnya, kita bisa menampilkan secara numbers terhadap project status yang kita telah lakukan. Kemudian di samping itu kita juga dapat membuat total project plan dan actual secara budgeting. Tujuannya untuk dapat kita memonitor seberapa banyak planning budget kita yang kita telah rencanakan dan seberapa banyak yang sudah telah terjadi. Kemudian kalau kita melihat dashboard berikutnya di nomor 3 di project due date, kita juga dapat bisa menampilkan seberapa banyak project yang masih on track atau enggak sudah due date.
overdue, di mana ini membantu kita untuk memonitor pekerjaan yang bottleneck atau yang masih belum terselesaikan. Kemudian di bawah dari project budget tersebut, dashboardnya ada yang disebutnya project assignment, di mana kita dapat melihat seberapa banyak masing-masing project manager, project head atau project koordinator mengerjakan seperti ini. Contohnya bahwa project manager sedang mengerjakan 5 tasking dalam project tersebut, atau enggak project koordinator sedang mengerjakan 20 tasking yang sedang dikerjakan. Kemudian kita juga dapat memasukkan banyak vendor yang kita gunakan. Kita bisa bagi mengenai main vendor dalam sebuah project yang ada. Dari charts yang ada, sebetulnya kita dapat bisa melihat lebih detail tanpa harus melalui data awal atau master data. Jadi kita bisa kategorikan beberapa kategori, dan kembali lagi dashboard dan project report yang disebutnya di bawah ini, project report yang saya tunjukkan, ini dapat dikustomisasi sesuai dengan keperluan perusahaan. Saya ingin contohkan satu mengenai project status, di mana kita dapat membagi project status ini berdasarkan antara project itu cancel atau enggak, sedang ongoing atau enggak yang lain-lain. Kemudian apabila project tersebut sedang berjalan, kita pun juga dapat menampilkan seberapa banyak project tersebut sebetulnya sudah dimulai, walaupun sudah ongoing, tapi apakah sudah dimulai atau belum, kita juga dapat memantau project tersebut. Atau enggak sudah selesai atau enggak masih tidak terkategori. Contohnya seperti ini, NY started, saya kodekan sebetulnya not yet started. Jadi project yang dimana yang benar-benar sudah jalan tapi masih belum dimulai di initial. Berikutnya di bawah ada yang project timeline, di mana project timeline ini kita dapat melihat secara global, secara Gantt chart, secara kalender, kapan saja harus kita kerjakan dan lakukan. Tujuannya untuk memudahkan yang membaca dashboard ini untuk lebih mengerti kondisi dari sebuah project. Yang berikutnya, elemen dari project secara global pun juga dapat kita jabarkan di masing-masing project. Jadi kita dapat melihat project 1 sudah sampai di mana, project 2 sudah sampai di mana, dan project berikutnya sudah sampai di mana, tanpa kita melihat di project secara global. Jadi kembali lagi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna yang ada. Berikutnya, tadi saya katakan mengenai project, kita katakan seberapa banyak department yang involved dalam project tersebut. Terkadang kita ingin mengetahui seberapa banyak department yang perlu berkelanjutan menggunakan sistem yang ada. Jadi masing-masing kita dapat menentukan apakah contohnya seperti engineering, project engineering sedang membahas technical discussion atau enggak production stage dan lain-lain. Tujuannya hanya untuk visualisasi dan memonitor kita dengan mudah. Dan yang terakhir adalah reporting mengenai budget itu sendiri. Yang di atas mengenai visualisasi yang tadi saya telah katakan bahwa visualisasi mengenai project secara dashboard. Kita juga dapat menampilkan report secara masing-masing project secara global juga, baik itu secara detail. Tujuannya kita pun juga dapat memonitor baik secara real account value, apakah kita sudah sesuai dengan budget kita atau enggak over budget atau enggak masih ada kendala di dalam budget ini. Demikian yang ingin saya sampaikan. Bila ada yang kurang jelas, kita akan lanjutkan dalam sesi berikutnya atau enggak lebih ke detail presentation. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ardi. Dan demikian untuk penjelasan mengenai bagaimana Smart City itu bisa menjawab permasalahan terkait maritime shipping operation, dan tentunya template ini adalah sifatnya customizable, di mana apabila tidak sesuai dengan existing situation, existing condition, itu tentu saja sangat mudah untuk disesuaikan kembali informasi yang ingin ditampilkan, informasi yang ingin ditampung, seperti apa, itu bisa dengan mudah dengan Smart City. Kemudian kami terakhir, saya Bayu dan sama rekan saya Pak Ardi, kami undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa semuanya.